Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mari kita mulai silaturahim melalui media online di lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pengajian singkat ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, menjadi ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan membicarakan tentang Indonesia, negeri yang diberkati. Indonesia, negeri yang diberkati. Artinya negara yang kita tempati ini adalah negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu patut kita syukuri, bahkan saya katakan wajib kita syukuri. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura, kau andaikan ahlal qura, penduduk di sana itu dimanapun saja berada, termasuk di Indonesia, amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Maka saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan membuka kepada mereka barakatim minas samai wal ard, pintu berkah, keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi karena mereka itu justru tidak amanu wattaqau, tidak beriman dan tidak bertakwa, walakin kadzabu, justru mereka mendustai Allah, melawan aturan-aturan Allah. Akhirnya fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka mereka itu kemudian disiksa oleh Allah, justru dikasih azab, bukan dikasih barokah. Kenapa? Bima kanu yaksibun, oleh sebab ulah tangan mereka, oleh sebab pekerjaan mereka. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita ikhtiarkan bagaimana keberkahan dari Allah itu turun dari langit, keluar dari bumi. Ya, kata kuncinya tadi, amanu, beriman kepada Allah. Yang nomor dua, wattaqau, takut kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ini sering diingatkan oleh para kiai, oleh para ulama, oleh para ustadz, oleh para dai di mana-mana. Namun saudara, ini penting saya jelaskan sedikit, apa barokah itu.
Barokah itu apa? Barokah itu artinya az-ziyadah fil khair. Az-ziyadah fil khair maksudnya bertambahnya kebaikan, itu namanya barokah. Bertambahnya kebaikan itu namanya barokah. Bisa mungkin barokah itu ada di tempat, ada di manusia, ada di keluarga, istri, suami, anak, rumah, waktu, rezeki, kehidupan. Itu saudara-saudara sekalian, barokah bisa muncul di sana. Allah ya hayya qayyum, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kadang kita melihat ada apa istilahnya ya? Sebentar. Ada suami yang barokah, ada istri yang barokah. Dulu ketika masing-masing bujangan belum jadi suami istri, ya tidak memancarkan aura kemakmuran. Tapi setelah bersuami, beristri, istrinya juga menampakkan kemakmuran, istrinya menampakkan kemakmuran. Itu namanya suami istri membawa keberkahan. Ada anak barokah. Dengan sebab anak, alhamdulillah punya anak. Bertambah kebaikannya dengan barokah anak. Nama orang tua, nama marga, keluarga menjadi harum. Karena apa? Karena prestasi anak. Ada juga anak yang membawa masalah, ada. Bukan anak yang membawa barokah. Maka saudara-saudara sekalian, kita juga harus sadar, ada juga rezeki yang membawa berkah. Dengan rezeki kemudian orang ini bisa berderma, membangun masjid, membantu fakir miskin, tenang hidupnya dengan rezekinya. Ada begitu. Tetapi ada juga rezeki yang membawa masalah. Benar nggak? Dulu ketika tidak punya harta warisan, rukun ya. Tidak ada berantem, tidak ada musuhan. Benar nggak? Tidak ada musuhan, tidak ada berantem, nggak ada. Semua rukun. Tapi setelah ada harta warisan, baru berantem. Ini namanya hartanya bukan harta barokah. Ya, ini barokah itu artinya apa? Barokah itu bertambahnya kebaikan. Baik di dalam keluarga, baik di dalam harta, baik di dalam rezeki, baik di dalam waktu. Ada waktu yang barokah misalnya. Ketika kita melaksanakan satu ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Waduh, luar biasa. Sudah bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kemudian disebut waktu kita barokah. Berlipat-lipat, sama dengan bahkan lebih baik dari alfi syahrin, 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Luar biasa itu, namanya waktu barokah. Maka untuk mendatangkan keberkahan, khususnya di negeri tercinta Indonesia, itu syaratnya 2. Apa syaratnya? Amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, karena kita tahu namanya negara ya, walaupun mungkin kalimat saya terlalu besar, tetapi harus saya ungkapkan bagaimana sekiranya kita mempunyai negara yang barokah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil dan makmur, yang membawa kebaikan, yang membawa kemakmuran, yang membawa ketenangan. Maka yang pertama saya sarankan kepada rakyat, karena komponen daripada negara ada rakyat, ada pemimpin. Saya rakyat, Bapak juga rakyat, Anda semua yang mendengarkan adalah rakyat. Satu sisi ketika kita menjadi rakyat, sadar, ayo pegang, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah,
taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa ya? Ya pemimpin kita, ulama kita, pemerintah kita, yang mengurus urusan kita, yang mengurus kepentingan kita, baik ekonomi, keamanan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri itu ya pemerintah termasuk. Anda perhatikan ya, ati'ullah, taatlah kepada Allah, itu kalimatnya jelas, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Rasul, mutlak itu. Karena taat kepada Allah pasti benarnya. Wa ati'ur Rasul, kalimatnya wa ati'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasul, mutlak benarnya. Karena apa? Karena Rasul tidak mungkin salah. Tapi kalimat wa ulil amri minkum, enggak ada kalimat wa ati'u. Langsung dinisbatkan wa ulil amri minkum, dan taatlah kamu kepada ulil amri. Artinya apa? Kalau ulil amri itu tidak bermaksiat, tidak memerintahkan kezaliman, ya kita taat. Wajib itu. Gitu. Bahkan kalau mau disederhanakan, kalau dia memerintahkan barang wajib, misalnya sholat, diperintahkan, maka makin wajib. Kalau sesuatu itu jelas mungkar, sudah maksiat, dilarang, makin kuat larangannya. Tapi kalau sesuatu yang mubah kemudian diperintahkan, misalnya karena situasi tertentu, pakai masker kan awalnya nggak ada kewajiban itu. Mubahlah, boleh dipakai dan tidak boleh, ya tidak dipakai nggak apa-apa. Tetapi sehubungan situasi tertentu, barang mubah kemudian diperintahkan oleh ulil amri, maka menjadi wajib. Ini saudara-saudara sekalian, kalimatnya itu ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin. Itu. Jadi ini sederhana tetapi menjadi dasar kita agar kita menjadi tenang. Nggak usahlah, mohon maaf ya, fasih sekali ya kita itu menjelek-jelekan atasan kita, pemimpin kita. Mulai dari atasan kita di kantor lah, atasan kita di tingkat RT, di tingkat RW. Kemudian muncullah kalimat, lurah nggak beres, kepala desanya nggak becus, Pak Camat nggak bener, terus tuh Pak Bupati nggak beres juga, Menteri Gubernur nggak beres juga, Presiden nggak beres juga. Fasih sekali ngomong itu. Saya mohon maaf ya, saya ngomong kepada sesama rakyat. Udahlah, jangan habiskan energimu untuk, mohon maaf, mencaci pemimpin. Apalagi sambil menebar hoax ya, menebar kebohongan di mana-mana. Ya jelas itu bukan nasihat itu. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran misalnya menegaskan begini. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dham bima kanu yaksibun. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina. Demikianlah aku turunkan kepada kamu pemimpin. Kamu itu dipimpin oleh orang yang zalim. Kenapa? Orang yang zalim dipimpin orang zalim juga. Bima kanu yaksibun, oleh sebab perilaku kamu yang zalim. Jadi mohon maaf, Al-Quran mengatakan demikian. Kenapa kita ini dipimpin orang zalim? Jawabannya sederhana, karena saya zalim, karena Anda zalim, begitu saja. Sehubungan ini pengajian ya, bukan soal tuduh menuduh. Tetapi benar kalau dikatakan agar kita itu mengaku banyak salah, benar. Mengaku zalim, benar. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kan begitu kan?
ngaku zalim. Benar itu. Ngaku zalim saja. Kenapa kita dipimpin orang zalim, pemimpin yang tidak benar, kata sampean? Ya bima kanu yaksibun, oleh sebab perilaku mereka yang zalim. Lah, kalau dibalik Pak Kiai, kalau perilaku baik, kalau perilaku kita benar, oh insya Allah pemimpin kita akan benar, pemimpin kita akan baik. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi menyampaikan begini, Anallah, aku adalah Allah, Malikul Muluk, rajanya raja, rajanya Pak Lurah, rajanya Pak Camat, rajanya Pak Gubernur, rajanya Pak Presiden, rajanya raja. Aku adalah Allah, katanya Allah. Penguasa segala penguasa. Qulubul muluk wa nawasiha biyadi. Hatinya para raja, hatinya para pemimpin ada di tanganku. Ini kata kuncinya. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi ni'matan. Barang siapa taat kepadaku, maka aku jadikan pemimpin itu nikmat, nyaman buat dia. Jadi kalau dia taat kepada Allah, yang kalimat tadi, takwa itu, amanu wattaqau. Barang siapa taat kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, ja'altuhum alaihi nikmatan, maka aku jadikan pemimpin itu, presiden itu, menterinya itu, gubernurnya itu, camatnya itu, seluruh sampai ke bawah, sampai kepala desa dan kepala dusun, RT RW semua, maka semua itu akan nyaman buat kamu kalau kamu taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, waman asani ja'altuhum alaihi niqmatan. Barang siapa bermaksiat kepadaku, tidak menjalankan perintah Allah, sholat yang enggak sholat, ibadah yang enggak ngibadah, maka pemimpin apapun namanya, siapapun mereka, rezim apapun kata kita, kalau kita tidak dekat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, aku jadikan pemimpin itu semua nikmatan, azab buat kamu, tidak nyaman buat kamu, tidak nyaman buat saya. La tashghalu anfusakum bisabbil muluk. Jangan sibukkan lidahmu, mulutmu dengan mencaci pemimpin. Walakin tubu ilayya. Tapi taubatlah kamu kepadaku. Mendekatlah kepada Allah. U'aktifhum alaikum. Maka pemimpin siapapun namanya, rezim apapun kata kita, maka pemimpin itu akan manut, nurut, nyaman buat kita. Dia kata kuntinya, mari kita taubat, walakin tubu ilallah, taubat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ini thariqah ya Pak ya, thariqah jalan bagi rakyat, bagi kita yang rakyat ini sikapnya harus demikian. Paham maksud saya? Ini jangan diartikan, oh kita nggak boleh mengkritik. Tunggu dulu, saya sebagai rakyat semacam ini. Karena begini ya, sebuah bangsa, anggaplah ini kerumunan bernama bangsa Indonesia. Disegani atau tidak disegani oleh bangsa yang lain, ya tergantung rakyatnya. Kalau kita ini tidak menghormat kepada presiden kita, presiden lantas dihina-hina, pemimpin kita dihina-hina, boro-boro bangsa lain, negara lain akan menghormat kita, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Kita tidak akan dihormat bangsa ini kalau kita tidak mampu menghormat pemimpinnya sendiri. Jadi intinya apa Pak Kiai? Pemimpin kita adalah wajah kita. Pemimpin kita adalah bentuk perilaku kita. Kalau kita baik, insya Allah pemimpin itu akan baik. Kalau kita maksiat, jauh dari Allah, belingsatan Pak, belingsatan. Mau ganti apapun, ganti presiden, ganti gubernur, ganti wali kota, nanti kalau ganti akan berubah. Udah rakyat dekat kepada Allah. Ini dibuktikan oleh para kiai ulama kita. Misalnya di Nahdlatul Ulama, sejak dulu nggak ada istilah memberontak kepada pemimpin, itu nggak ada.
Pemimpin yang ada kita dukung. Kalau ada kesalahan ya dikritik dengan baik. Wong Fir'aun saja yang sudah jelas kafir kok. Nabi Musa disuruh oleh Allah agar ngomongnya itu qaulan layyina. Ngomongnya itu lembut. Jangan petantang petenteng. Bukan malah sadar malah kita dimakan sama mereka. Karena itu saudara-saudara sekalian, karena kita sadar bahwa bangsa ini sebagaimana katakanlah kerumunan lebah. Kerumunan lebah itu disegani. Karena apa? Karena di dalam kerumunan lebah itu ada pemimpinnya, ada rajanya yang dihormati, yang dijaga. Akhirnya apa? Lebah itu ditakuti, disegani. Nah, kalau kita ini, kerumunan kita yang bernama bangsa dan negara Indonesia ini, ya kalau kita tidak mampu memimpin menghormat pemimpin kita, ya udah, nggak usah habiskan energi kita mencaci pemimpin. Terus bagaimana? Kalau mencaci ya nggak boleh. Kalau mengkritik beda, itu namanya nasihat. Nasihat itu bahasa Arab namanya iradatul khair, menginginkan kebaikan. Kalau menginginkan kebaikan, caranya baik. Man amar bil ma'ruf, barang siapa memerintahkan dengan kebaikan, memerintahkan ma'ruf, maka falyakun amruhu bil ma'ruf. Caranya dengan cara ma'ruf, bukan dengan cara anarkis, bukan. Ya kena pasal nanti kriminal kita. Falyakun amruhu bil ma'ruf. Karena kalau kita mau mencuci baju yang najis, jangan dicuci dengan air comberan, bukan malah tambah bersih tapi malah tambah kotor. Itu yang pertama, khusus kepada rakyat. Itu sikap yang harus kita kembangkan. Tetapi sikap yang kedua yang harus dimiliki oleh para pemimpin adalah ayo para pemimpin siapapun, termasuk saya pemimpin. Sekarang saya jadi rakyat ya. Ketika geser di satu tempat yang lain, saya ini pemimpin, termasuk Anda. Anda juga pemimpin. Kullukum ra'in. Semua kamu ini memimpin, katanya Rasulullah. Wa kullukum mas'uluna an ra'iyatih. Dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ini saudara-saudara sekalian, wa kullukum mas'uluna an ra'iyatih. Semua kita ini akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka yang dipimpin. Paling tidak kita memimpin anggota tubuh kita. Naik sedikit memimpin di keluarga kita dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, karena itu syukur kepada Allah. Yang jadi pemimpin bersyukurlah. Yang menjadi pejabat bersyukurlah. Karena apa? Karena menjadi pemimpin itu memang ya karunia dari Allah. Tu'til mulka man tasya. Allah akan memberi kerajaan, kekuasaan, jabatan kepada orang yang Dia kehendaki. Iya. Orang yang Allah kehendaki. Kadang-kadang kita tidak punya kekuasaan, tidak punya partai, tidak punya koneksi, tiba-tiba Allah jadikan kita pemimpin. Tunggu, Papa lagi pengajian. Iya. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kullukum ra'in, kita ini adalah pemimpin, dan pemimpin itu amanat dari Allah. Syukurilah. Karena Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kepemimpinan, jabatan itu kepada orang yang Dia kehendaki. Bersyukurlah pemimpin itu. Dan ingat Pak, ingat. Tugas pemimpin itu kalau mau disederhanakan ya dua, mengacu kepada apa ya? Mengacu kepada di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dikatakan sembahlah aku, katanya Allah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saya telah memberi rasa dua. Yang pertama rasa kenyang, yang kedua rasa aman. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi rasa kenyang. Wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman. Jadi pemimpin, karena kita ini adalah khalifatullah, wakilnya Allah di bumi, maka jalankan fungsi ini. Berilah rasa aman, berilah rasa kenyang. Mereka itu akan
menjadi pengikut kita dengan setia. Bapak akan didukung. Para pejabat manapun kalau memberi dua hal ini, alladzi at'amahu min ju', memberi rasa kenyang, memberi rasa aman. Anda nggak usah kampanye, akan diikuti oleh orang. Itu. Dan ingat, besok yang menjadi ahli surga itu diantaranya disebutkan ada 3 penduduk surga. Ahlul jannah di dalam sebuah hadis disebutkan penduduk surga itu salah satu ada 3 golongan. Yang pertama, dzu sultanin muqsit, pemimpin, pejabat, raja, presiden, gubernur dan semua tingkatannya. Pemimpin yang adil. Dia penduduk surga, bersyukur, alhamdulillah. Anda punya kunci surga, pakailah itu, saudara. Yang nomor 2 ahli surga adalah wa mutasaddiq, orang yang ahli sedekah. Orang yang ahli sedekah, sedekah yang benar. Tidak berlebih-lebihan, tidak pelit, tidak berhambur-hamburan, pokoknya sedekah yang apa ya? Yang baik. Ahli sedekah, dermawan. Ini adalah penduduk surga. Yang nomor 3 adalah warajulun rahim, orang yang mau sayang kepada orang lain, peduli kepada orang lain, suka silaturahim, suka perhatian kepada orang yang sedang membutuhkan. Wah, 3 golongan ini ahli surga. Ayo, saya tidak akan memarahi para pemimpin ya. Udah, jangan dimarahi terus. Mereka semua ke kita ini kalau marah-marah kepada pemimpinnya kena kepada muka kita. Kalau kita nunjuk begitu, yang ditunjuk satu, yang di belakang ini, yang 4 ke wajah kita, yang 1 ke arah, artinya apa? Kalau kita mengatakan orang lain, sadarlah kita harus introspeksi. Demikian juga saudara-saudara sekalian, dalam masalah kepemimpinan ini, mari kita bersama-sama saling menjaga kewajiban masing-masing. Rakyatnya jalankan kewajibannya, pemimpin jalankan kewajibannya. Dan ini tidak bosan-bosannya kita ingatkan. Sampai kapan Pak Kiai? Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai urusan sudah. Baru kita nanti akan dihisap. Sebagai rakyat, sebagai pemimpin, apa kau sudah menjalankan kewajiban masing-masing? Inilah saudara-saudara sekalian, senang saya pengajian ini walaupun apa istilahnya pengajian singkat ya. Namun pengajian ini adalah pengajian yang insya Allah berbobot, yang bermanfaat, yang akan menambah kita apa istilahnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih di sini telah mengikuti Cikarang Mas Imam ya, Mas Vicky, Mas Muhammad Nur Tamyiz, kemudian Agung Sahida Kuningan Jawa Barat, kemudian Tasken Rena dari Losari, kemudian Mas Dani, Mas Dani ini dari Jakarta Utara, dari Sidoarjo, Kreyeng-Reyeng, namanya dibenerin Mas. Kemudian Alif, Alba Al-Ghifari dari Tuban, kemudian Raden Kang Mas, Bandungan Semarang, Derek Ngaos Kiai. Derek Ngaos itu maksudnya ngikut ngaji Kiai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Terus kita itu menebar manfaat sekecil apapun kepada masyarakat, kepada sekeliling kita. Jangan kita mati langkah oleh sebab musim pandemi ini, musim corona, ya nyata ini. Tetapi mari kita tidak usah meratapi kegelapan, tapi justru kita menghidupkan lilin, menyalakan lilin kehidupan. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan kita kemudian meratapi kegelapan. Aduh gimana corona, aduh gimana ini makin meningkat, aduh terus, itu namanya meratapi kegelapan. Tetapi kita seharusnya menyalakan lilin kehidupan. Maksudnya apa? Mari kita inovasi, melakukan kebaikan-kebaikan dalam situasi apapun. Kalau ada niat, ada jalan nanti. Saya doakan kepada semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, ilmunya manfaat. Amin ya rabbal
alamin. Kemudian kalau punya hutang, Allah bayarkan hutangnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anaknya Allah jadikan anak-anak yang soleh solehah, panjang umurnya, banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.